1 Juni 1945. Sebuah tanggal yang mungkin terdengar biasa, tapi di balik tanggal itu tersimpan sebuah cerita tentang bagaimana sekelompok manusia mencoba berangkai mimpi. Mimpi tentang sebuah bangsa yang belum lahir. Bayangkan sebuah ruangan, di dalamnya berkumpul puluhan orang dari berbagai latar belakang. Mereka datang dengan keyakinan yang berbeda, mimpi yang berbeda, bahkan visi yang saling bertentangan. Di luar ruangan itu, Indonesia masih terjajah, tapi di dalam ruangan itu, mereka sedang merajut masa depan. Ini adalah kisah tentang lahirnya Pancasila dan pelajaran yang ditinggalkannya mungkin lebih relevan hari ini daripada 80 tahun yang lalu. Kita harus kembali ke tahun 1945. Indonesia di bawah penjajahan Jepang, tapi ada yang berbeda. Jepang mulai kalah di Perang Dunia II dan mereka tahu itu. Dalam keputusasaan mereka membentuk sebuah badan bernama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi siapa yang mereka kumpulkan? Para tokoh Indonesia yang selama ini dibungkam, dipenjara, diasingkan. Tiba-tiba mereka diberi ruang untuk berbicara, untuk bermimpi, untuk berdebat tentang satu pertanyaan fundamental. Jika Indonesia merdeka besok, negara seperti apa yang akan kita bangun? Pertanyaan itu bergema di ruangan. Apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia? Ketegangan terasa. Setiap orang punya jawabannya sendiri, dan tidak semua jawaban itu sejalan. Datanglah 1 Juni 1945. Seorang pria bernama Soekarno berdiri, tidak ada naskah di tangannya, tidak ada persiapan tertulis. Yang ada hanya keyakinan dan visi tentang Indonesia. Dia bicara tentang 5 prinsip, 5 fondasi yang menurutnya harus menjadi jiwa Indonesia merdeka. Kebangsaan Indonesia yang menyatukan berbagai suku, internasionalisme yang menjadikan Indonesia bagian dari keluarga bangsa-bangsa, mufakat atau demokrasi, di mana rakyat punya suara, kesejahteraan sosial, keadilan untuk semua, dan ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan terhadap dimensi spiritual manusia. 5 prinsip itu dia sebut Pancasila. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Soekarno bukan satu-satunya yang berbicara. Ada Muhammad Yamin dengan usulannya, ada Supomo dengan pandangannya. Ruangan itu hidup dengan perdebatan, diskusi, dan kadang tentangan. Dan disitulah keajaiban terjadi. Mereka tidak saling membungkam, mereka mendengarkan. Mereka berdebat dengan argumentasi, bukan dengan amarah. Mereka mencari titik temu, bukan kemenangan pribadi. Pancasila tidak lahir dari satu kepala. Pancasila lahir dari musyawarah, dari proses demokratis di tengah masa yang tidak demokratis. Tapi apa arti semua ini bagi kita? Bagi generasi yang hidup dengan smartphone di tangan dan media sosial di ujung jari? Saya melihat sesuatu yang ironis. Para pendiri bangsa itu hidup di masa di mana satu kesalahan bicara bisa berujung penjara atau kematian. Tapi mereka berani berdialog, berani berbeda, berani mencari jalan tengah. Kita hidup di masa kebebasan berbicara, tapi kita lebih sering menggunakan kebebasan itu untuk membungkam orang lain. Kita unfriend karena berbeda pilihan politik. Kita cancel karena beda pandangan. Kita serang pribadi karena tidak setuju dengan argumen. Pelajaran dari 1 Juni 1945 sederhana tapi mendalam. Perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Musyawarah bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang menemukan solusi terbaik bersama. Dan demokrasi sejati dimulai dari kemampuan kita untuk mendengarkan suara yang berbeda dari kita. Para pendiri bangsa meninggalkan kita lebih dari sekedar 5 sila. Mereka meninggalkan contoh tentang bagaimana manusia dengan segala perbedaannya bisa duduk bersama dan membangun sesuatu yang lebih besar dari ego masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, generasi muda di tahun 2025, mampu melanjutkan legasi itu? Apakah kita bisa menghidupkan kembali semangat musyawarah di era digital? Apakah kita berani berbeda tanpa saling membenci?
Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.